got body roll. Don't give a fuck by no. You might fuck my lord. You might call my lord. Love gon' set me up. Bitch don't set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Di bocoran pertama, Boruto Manga Chapter 3 To Blue Vortex sudah dijelaskan tentang bagaimana teknik Uzuhiko Rasengan yang sangat luar biasa. Teknik Uzuhiko ini ternyata menggunakan rotasi bumi sebagai patokan, di mana seseorang yang terkena, maka dia akan terikat dengan rotasi bumi selamanya. Jadi tubuhnya akan selalu merasa berputar-putar dan tidak bisa berdiri dengan benar. Teknik ini hanya bisa dinonaktifkan oleh Boruto sendiri atau ketika bumi sudah berhenti berotasi. Dan ternyata Boruto Manga Chapter 3 To Blue Vortex juga memberikan bocoran lainnya, yaitu katak Myoboku yang ada di tubuh Boruto. Apakah itu benar-benar katak Myoboku-zan? Atau itu adalah katak milik Kashin Koji? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out! Setelah Boruto berhasil mengalahkan Kode dengan satu kali hantaman Uzuhiko Rasengan, di situ terlihat sekali Kode sudah tidak bisa berkutik. Bahkan Kode mungkin tidak akan bisa bertarung lagi dengan Boruto untuk jangka waktu yang sangat lama. Ketika Kode berusaha untuk kabur, dia berhasil ditahan oleh Kawaki yang terus mengecilkan tanda cakarnya. Tapi Kode pada akhirnya bisa kabur setelah melalui tanda cakar yang ada di tubuh Sumiyaka. Setelah berhasil kembali ke dimensinya, ternyata Kode tidak sendiri. Di jubahnya ada satu katak kecil yang menempel, dan katak itu terhubung dengan katak yang ada di jubah Boruto. Berkat katak itulah, Boruto akhirnya bisa mengetahui koordinat tempat dimensi Jubi yang disimpan oleh Ishiki berada. Lalu dari mana katak itu? Apakah ini menandakan jika Boruto belajar kembali ke Gunung Myoboku, atau katak ini adalah katak milik Kashin Koji? Sebenarnya kedua hal ini masuk akal, karena bisa dikatakan sebenarnya Kashin Koji sekalipun berhubungan dengan katak Myoboku-zan, entah itu langsung atau tidak langsung. Secara sejarah, harusnya Boruto memang merupakan seseorang yang berhubungan dengan Gunung Myoboku, seperti layaknya ayahnya dan juga kakeknya. Gunung Myoboku juga sangat berhubungan erat dengan Konoha, dan juga merupakan salah satu tempat di mana kita bisa mempelajari Sage Mode. Gunung Myoboku diisi oleh para katak, di mana para katak ini juga sangat istimewa. Mereka bisa bicara dan punya kemampuan untuk bertarung seperti layaknya para ninja. Beberapa memiliki ukuran sangat besar, seperti Gamma Bunta, Gamma Hero, Gamma Ken, dan yang lainnya. Dan semuanya itu berawal dari Gamma Maru, yang merupakan katak yang sangat tua, yang juga menjadi sahabat dari Hagoromo Otsutsuki. Nah, bisa dikatakan salah satu pengguna teknik katak yang sangat terkenal adalah Jiraiya. Jiraiya memiliki kemampuan untuk tidak hanya menggunakan teknik katak, tapi juga bisa memanggil banyak sekali jenis katak, dari mulai berukuran sangat kecil sampai yang sangat besar. Bahkan Jiraiya bisa menggunakan katak untuk dia bisa menyusup ke negara lain, di mana dia masuk ke dalam tubuh katak kecil, yang membuatnya tidak bisa dideteksi oleh para ninja sensorik. Sepeninggal Jiraiya, sebenarnya Naruto juga banyak memiliki hubungan dengan katak, tapi tidak sevariatif Jiraiya. Nah, setelah bertahun-tahun kematian Jiraiya, akhirnya muncul Kashin Koji, yang merupakan cloning Jiraiya. Kashin Koji sama seperti Jiraiya, di mana dia menggunakan berbagai bentuk teknik katak, dan dia juga memiliki banyak sekali katak yang digunakan tidak hanya untuk menjadi alat penyadapan, tapi juga bisa untuk bertarung, bahkan untuk dijadikan bom. Tapi di sini kita bisa melihat jika katak Kashin Koji bukanlah katak asli, tapi hanyalah katak buatan. Karena ketika dikecilkan oleh Ishiki, katak itu ternyata ikut mengecil. Padahal teknik Sukuna Hikona Ishiki hanya bisa berlaku pada benda mati. Ini menandakan katak Kashin Koji bukanlah makhluk hidup, tetapi seperti robot. Nah, ternyata Kashin Koji juga pernah menggunakan katak itu untuk melakukan infiltrasi dan memata-matai Ishiki yang saat itu masih dalam tubuh Jigen. Dia membawa katak tersebut ke dimensi tempat Ishiki bertarung melawan Naruto dan juga Sasuke, sehingga dia bisa mengetahui pergerakan Jigen. Tidak hanya itu, ketika bertarung dengan Jigen yang kemudian dia paksa berubah menjadi Ishiki, Kashin Koji juga menyiapkan katak untuk memperlihatkan pertarungan tersebut kepada Amado yang kemudian juga dilihat oleh Naruto dan yang lainnya. Lalu, katak jenis apa yang ada di tubuh Boruto? Jika kita lihat, katak yang ada di tubuh Boruto berfungsi layaknya handphone, di mana dia akan mengambil transmisi dengan katak lain yang ada di dimensi Ishiki yang menempel di tubuh Kode. Katak itu pula yang kemudian akhirnya memberikan informasi kepada Boruto. Informasi tersebut disampaikan langsung melalui suara. Ini menandakan jika katak itu juga bisa bicara. Nah, cara kerja katak tersebut yang mirip dengan handphone yang bisa mengirim dan menerima informasi melalui transmisi nirkabel, bahkan lintas dimensi, ini menandakan jika katak tersebut adalah katak Kashin Koji. Lalu dari mana Boruto mendapatkannya? Tidak lain dan tidak bukan
Kashin Koji lah yang memberikan kata itu kepada Boruto. Kita tahu di pertarungan akhir melawan Ishiki, Kashin Koji terluka parah dengan tangannya yang hancur, tapi dia berhasil kabur dengan menggunakan boiler gamma, lalu dia menggunakan teknik Kuchiyose terbalik. Nah, saat itu tidak tahu di mana Kashin Koji berada, tapi mungkin dia menunggu untuk bisa bertemu dengan Boruto. Nah, ketika momen Zeno diaktifkan, Boruto pun tidak punya kesempatan lain selain harus kabur dari Konoha. Mungkin momen itulah yang dimanfaatkan oleh Kashin Koji untuk bertemu dengan Boruto. Pertemuan dengan Boruto juga bisa jadi terjadi setelah Boruto memberikan luka di mata kiri Kode, dimana pada saat itu mungkin Boruto hampir saja dibunuh oleh Kode, tapi Kashin Koji datang untuk menyelamatkan, lalu mereka pun akhirnya pergi ke satu tempat, dan akhirnya Kashin Koji pun membantu Boruto seperti layaknya Jiraiya membantu Naruto. Kashin Koji pun pada akhirnya menjelaskan tentang berbagai teknik, khususnya teknik kata, dan juga membuat Boruto bisa menyempurnakan Rasengan-nya yang akhirnya menciptakan Uzuhiko Rasengan. Selain itu, Kashin Koji juga memberikan kata-kata khususnya yang bisa digunakan oleh Boruto sebagai mata-mata tidak terlihat agar Boruto bisa mendapatkan banyak informasi. Kashin Koji juga lah yang sepertinya memberikan informasi tentang Jubi dan bahayanya kepada Boruto, sehingga dengan itu Boruto pun memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk bisa melawan Kode. Berbekal informasi dari Kashin Koji, akhirnya Boruto pun memutuskan untuk mencari inti Jubi yang sebenarnya, dan dia ingin memusnahkan Jubi tersebut, ataupun dia harus menyerap Jubi itu agar tidak menjadi ancaman bagi dunia. Nah, jika asumsi ini benar, maka bisa dipastikan Kashin Koji mungkin saja sedang ada di suatu tempat bersama dengan Sasuke, atau bahkan mungkin Kashin Koji sudah kembali ke Gunung Myoboku, di mana dia menyempurnakan kekuatannya sekaligus dia mengembalikan ikatan antara dirinya dengan Jiraiya. Tapi mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang Kashin Koji tersebut. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman setuju jika Kashin Koji masih hidup, lalu kemudian dialah yang memberikan kata kepada Boruto yang digunakan untuk mencari tahu keberadaan Jubi milik Ishiki? Silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih.